Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih guys bersama saya Ananda Aisyah Arimbawa dari Teknik Instrumentasi Kilang tingkat 2. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mata kuliah Komunikasi Data untuk materi multiplexing yang dibimbing oleh Bapak Wasis Waskito. Nah, kalau dari diagram ini guys, sekilas bisa kita simpulkan bahwa multiplexing ini yaitu berasal dari banyak input untuk mengeluarkan satu output. Seperti itu ya guys. Sedangkan demultiplexing itu kebalikan dari multiplexing sendiri guys. Jadi dari satu input menghasilkan banyak output. Nah, antara multiplexing dan demultiplexing ini terhubung melalui satu link. Seperti itu ya guys. Nah, selanjutnya ada frekuensi division multiplexing atau FDM. FDM itu digunakan bila bandwidth media transmisi yang digunakan melebihi bandwidth yang diperlukan dari sinyal-sinyal yang ditransmisikan. Sejumlah sinyal dimodulasikan ke dalam frekuensi pembawa yang berbeda-beda. Frekuensi pembawa berlainan atau terpisah, di mana bandwidth sinyal tidak overlap atau Words band. Nah, contohnya itu ya ada broadcast TV dan broadcast radio guys. Sinyal campuran yang ditransmisikan sepanjang media itu berupa sinyal analog ya guys. Nah, selanjutnya itu ada frekuensi division multiplexing diagram. Seperti ini guys. Untuk lebih singkatnya, ada contohnya. Jadi, untuk di sumbu X sendiri itu ada frekuensinya. Frekuensi pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan masing-masing frekuensi ini diduduki oleh masing-masing channel guys. Frekuensi 1 untuk channel 1, frekuensi 2 untuk channel 2 maksud saya, frekuensi 3 untuk channel 3, frekuensi 4 untuk channel 4, frekuensi 5 untuk channel 5, dan frekuensi 6 untuk channel 6. Dan di sumbu Y sendiri, di sini itu ada time guys. Ini guys, contoh multiplexing dan multiplexing seperti diagram yang sebelumnya ini guys. Yang ini sudah saya jelaskan di sini. Contohnya ini bisa dari sini ya guys. Nah, untuk proses FDM ini seperti ini kurang lebih guys. Jadi untuk di modulator dari sumber yang pertama, input yang pertama berupa sinyal analog masuk melalui carrier F1. Nah, mengeluarkan sinyal analog seperti ini. Seperti gelombang sinus gitu ya guys. Input yang kedua masuk ke modulator kedua melalui carrier F2 dengan frekuensi yang lebih tinggi guys. Lebih rapat begitu ya guys. Menghasilkan sinyal yang lebih rapat pula. Nah, input yang ketiga dengan frekuensi yang lebih rapat lagi menghasilkan gelombang yang lebih rapat juga guys. Nah, dari gelombang yang pertama, kedua, dan ketiga ini disatukan guys. Dijumlahkan menghasilkan gelombang berbentuk seperti ini, lebih rapat dan lebih besar begitu. Jadi dari ketiga gelombang ini kita satukan menghasilkan gelombang yang seperti ini guys. Nah, kalau untuk demodulator kebalikan tadi guys. Kebalikan dari modulator ini. Jadi si sinyal yang telah dihasilkan ya kan difilter, disaring masing-masingnya sehingga menghasilkan gelombang seperti ini, gelombang kedua yang ini, dan gelombang tiga yang ini. Nah, masing-masing gelombang ini masuk ke demodulator namanya guys. Demodulator dengan frekuensi carrier pertama, frekuensi carrier kedua, dan frekuensi carrier ketiga menghasilkan gelombang yang sama pula guys. Outputnya ke output 1, ke output 2, dan ke output 3. Nah, di sini ada FDM sistemnya guys. Seperti ini grafiknya ya guys. Jadi dari input yang pertama masuk nih guys ke subcarrier modulator masing-masingnya. Lalu dari hasil tadi akan dijumlahkan untuk menuju ke composite baseband modulating signal. Setelah itu masuk ke transmitter dan menghasilkan FDM signalnya guys. Ini contoh yang di sini untuk di transmitter guys.
Nah, untuk spektrum of composite baseband modulating signalnya seperti ini ya guys. Di sini dari batas ini sampai batas keduanya ini itu masuk ke B1. Nah, sepanjang di frekuensi yang pertama ini. Begitu juga untuk B2 dan seterusnya guys. Nah, untuk di receiver dari FDM signal masuk ke main receiver. Nah, lalu masuk lagi ke composite baseband signal. Nah, di sini dibagi-bagi baru guys. Ada masuk ke band pass filter pertama, band pass filter kedua, terus sampai ke baseband filter ke N. Maaf guys, seperti ini. Nah, lalu masuk ke demodulator F1, demodulator frekuensi kedua, dan demodulator frekuensi sampai ke N, dan menghasilkan outputnya guys, seperti ini. Nah, FDM untuk 3 band sinyal suara ini menggunakan frekuensi suara ya guys dengan satuan Hz. Jadi dia dari 0 Hz sampai sekitar 340 Hz atau 400 Hz guys. Ini untuk spektrum M1 positif. Nah, kalau yang lower sideband ini ada di sebelah kiri guys. Karena kan kita tahu kalau garis bilangan semakin ke kanan itu semakin besar, semakin positif, dan semakin ke kiri itu semakin kecil atau semakin negatif ya guys. Nah, dari 60 sampai 64 itu masuk ke lower sideband. Sedangkan dari 64 sampai ke 68 masuk ke upper sideband guys. Seperti itu. Nah, jadi di sini untuk S1T for F1 64 kHz seperti itu guys. Nah, kalau yang di sini spektrumnya menggunakan subcarrier 64, 68 dan 72 kHz ya guys, seperti itu. Nah, selanjutnya ada sistem pembawa analog. Di Amerika Serikat, FDM, AT dan T atau USA merancang hierarki skema FDM yang memuat sistem transmisi dari berbagai kapasitas. Hierarki A dan T. Nah, grupnya ini ada 12 voice channel atau 4 kHz masing-masing, jadi 48 kHz. Nah, untuk range-nya antara 60 kHz sampai 108 kHz. Nah, untuk supergrupnya itu ada 60 channel. FDM dari 5 grup signal tadi antara 420 kHz sampai 612 kHz. Nah, kalau untuk master group itu ada 10 supergroup tadi guys. Nah, ini ada sistem multiplexing FDM-nya guys. Jadi ada 12 voice channel masuk tuh dengan masing-masing pembawa 4 kHz masuk ke FDM. Dari FDM ya kan masuk ke FDM yang kedua dari berbagai macam grup. Nah, di sini nih guys, grup sini karena dia udah 12 voice channel dan masing-masing ada 4 kHz, jadi totalnya ada 48 kHz guys. Dari FDM yang kedua masuk lagi nih guys ke FDM yang ketiga, ada 10 supergroup. Nah, di sini ada 240 kHz dari 60 voice channelnya guys. Nah, masuk lagi ke FDM yang ketiga, sudah masuk ke master group. Frekuensinya tambah naik jadi 2,52 MHz. Berasal dari 600 voice channels. Dari FDM yang sini masuk lagi menjadi jumbo group. Nah, menghasilkan frekuensi 16.984 MHz guys. Dengan 3.600 voice channels. Nah, wavelength division multiplexing itu banyaknya beam dari cahaya yang mempunyai frekuensi yang berbeda-beda. Sinyal ditransmisikan menggunakan fiber optik, mempunyai bentuk seperti FDM. Setiap warna dari cahaya atau wavelength pembawa data yang terpisah pada kanal. Ditemukan oleh Bell Laboratory pada tahun 1997. Nah, di sini ada
Yang ditemukan itu ada 100 beams, masing-masing itu ada pada 10 Gbps, mempunyai rate 1 terabit per second atau TBps ya guys. Sekarang tersedia sistem komersial dengan 160 kanal pada 10 Gbps. Sistem lab atau Alcatel terdiri dari 256 kanal pada 39,8 Gbps. Nah, ini termasuk 10,1 Tbps di atas 100 km guys. Nah, selanjutnya ada operasi WDM. Arsitektur umumnya sama dengan FDM. Banyak sumber yang dibangkitkan oleh sinyal laser dengan frekuensi yang berbeda-beda. Multiplexer merupakan gabungan beberapa sumber untuk pengiriman melalui single fiber. Optical amplifier dapat memperkuat semua wavelengths. Demux memisahkan kanal-kanal sesuai dengan kerapatannya, mempunyai wavelength 1550 nanometer, dan dia memiliki 200 MHz per channel, dan sekarang itu menjadi 50 GHz. Nah, selanjutnya ada synchronous time division multiplexing. Nah, bila diterapkan, bila rate data suatu media bisa melebihi rate data dari sinyal digital yang ditransmisikannya. Multiple sinyal digital dapat ditransmisikan melalui jalur tunggal dengan cara interleaving bagian-bagian dari setiap sinyal. Interleaving dalam bentuk level bit atau blok-blok baitnya itu. Sinyal slot sebelumnya diperiksa pada sumber. Time slot sudah dialokasikan sebelum ada datanya, dan time slot tidak mempunyai distribusi antara sumbernya. Nah, seperti ini guys untuk time division multiplexing. Nah, kebalikan dari yang gambar tadi guys, kalau di sini sumbu Y itu berupa channelnya. Jadi time di sini adalah satuan time, itu terdiri dari channel 1 sampai channel banyaknya guys, dan di sumbu Y-nya ini itu ada frekuensinya. Nah, di sini masih berlaku prinsip multiplexing dan demultiplexing ya guys. Nah, di sini ada TDM system guys. Jadi untuk sumber M1T, M2T, dan M3T masuk ke dalam buffer. Dan hasilnya itu akan dimasukkan ke dalam scan operation. Lalu dari scan operation dikirim melalui TDM stream ke dalam modem. Dan hasilnya itu modulated TDM stream. Ini untuk di transmitternya. Nah, kalau untuk di TDM frame seperti ini guys. Jadi di dalam bentuk bit-bit begini. Untuk bit 1 dan bit 2 itu masuk ke dalam time slot, maybe empty or occupied. Dan dia TDM frame saya ini saling terhubung antara frame 1 dan frame 2 nya guys. Untuk di receiver, dia ada hasil dari modulated TDM stream masuk ke dalam modem. Setelah itu masuk ke scan operation melalui TDM streamnya itu guys. Nah, dari stream operation dikirim ke dalam buffernya, dan hasilnya akan menghasilkan output seperti ini, yang sama dengan output sebelumnya ini guys. Nah, selanjutnya ada TDM link control. Nah, ini tidak memuat header dan pasangannya. Data link control protokol tidak memerlukan flow control. Nah, rate data pada saluran yang dimultiplex sudah dipastikan. Bila satu kanal receiver tidak dapat menerima data, kanal yang lain tetap harus membawa data tersebut. Hubungan antar sumber harus lancar, akan meninggalkan slot yang kosong. Nah, selanjutnya itu ada error control. Error yang dideteksi dan diatasi oleh sistem kanal secara individu. Nah, sekarang ada data link control on TDM. Jadi di sini ada input 1, input 2 saling menghasilkan satu jalur dan menghasilkan output 1, output 2. Sekilas sih masih sama ya guys, sebelah kiri ini multiplexing dan sebelah kanan ini demultiplexing. Oh ya guys, sebelumnya saya mau minta maaf
Kalau suara saya agak jelek karena saya sedang pilek guys. Nah, jadi inputnya ini dari F1, F2 banyak input seperti ini. Sama dengan input 2 guys. Untuk input 1 kita kasih inisial 1, lalu untuk input 2 kita kasih inisial 2. Nah, kalau nanti di multiplexing data streamnya, setelah di multiplexing ini tuh jadi apa? Menjadi satu nih guys, antara input-input yang ini menjadi satu seperti ini guys. Nah, di mana huruf F kapital ini mewakili flag field. Untuk A kapital, address field. Untuk C kapital, ini control field. Untuk D kecil, itu one octet of data field. Dan untuk F kecil, ini one octet of FCS field. Nah, lalu ada framing. Framing ini tidak terdapat tanda atau karakter SYNC dalam frame TDM-nya. Karena pada sistem komunikasi data harus mempertahankan sinkronisasi frame-nya. Dengan cara menambahkan digit framing, itu satu control bit ditambahkan pada setiap frame TDM. Seperti melalui kanal, yaitu control channel. Bit yang tidak teridentifikasi dipergunakan pada control channel. Contohnya adalah tidak seperti membolak-balik pola bit data, yaitu 01, 01, 01, 01, dan seterusnya pada kanal. Untuk mensinkronkan receiver, membandingkan bit yang datang dari suatu posisi frame dengan pola yang diinginkan. Berikutnya ada pulse stuffing. Problem tersulit dalam merancang TDM sinkron adalah saat mensinkronkan berbagai sumber data tersebut. Clock yang berbeda akan menyebabkan hilangnya sinkronisasi data rate dari sumber yang berbeda, tidak berhubungan dengan jumlah rasional sederhana. Nah, penyelesaian pulse stuffing ini, rate data yang keluar atau tidak termasuk framing bit lebih besar dibandingkan penjumlahan rate data yang masuk. Terus, menambahkan dummy bit ekstra atau pulsa-pulsa ke dalam setiap sinyal yang masuk sampai clock lokal sesuai. Staf pulsa disisipkan pada lokasi yang tepat dalam frame dan ditunjukkan pada demultiplexer. Nah, ini ada TDM sumber analog dan digitalnya guys. Jadi ada dari source pertama, source kedua, dan source ketiga dimasukkan ke sumber yang sama guys. Nah, dari sini masuk ke TDM PAM sinyal. Jadi 4 bit AD atau A or D. Ini analog to digital converter guys. Nah, dari sini masuk ke scan operation. Dari source ke-4, 5, dan ke-6 masuk ke dalam pulse stuffing, menghasilkan masing-masing 8 KB per second digital, dan masuk juga ke scan operation. Dari scan operation ini, output menjadi TDM PCM output signal, ya kan, yang sebesar 128 KB per second guys. Berikutnya ada digital carrier system. Ini merupakan hierarki struktur dari TDM. Sistem ini digunakan di USA, Kanada, Jepang. Terus IoT menggunakan sistem yang hampir sama. Nah, di Amerika menggunakan sistem dengan format DS1 atau digital system. Multiplex 24 kanal suara. Setiap frame mempunyai 8 bit per kanal ditambah 1 framing bit, sehingga mempunyai total 138 bit per frame. Nah, untuk setiap kanal suara terdiri dari satu word data dalam bentuk digital atau PCM 8000 sampel per second. Data rate-nya itu 8000 dikali 193 sama dengan 1544 Mbps. 5 dari ke-6 frame dipergunakan sebagai sampel PCM 8 bit. Setiap frame ke-6 berisikan 7 bit PCM Word Pulse Bit Signaling. Signaling bit membentuk suatu deretan untuk setiap kanal suara yang memuat informasi routing dan kontrol jaringan.
mempunyai format sama sebagai penyedia layanan digital karena terdiri dari 23 kanal untuk datanya, 7 bit per frame plus indikator bit untuk data atau sistem kontrol. Kanal ke-24 adalah untuk byte sinkronisasi khusus. Nah, selanjutnya itu ada mixed data. Format DS1 bisa dipergunakan untuk membawa campuran kanal suara dan data. Dalam hal ini digunakan seluruhnya yaitu 24 kanal tanpa menyediakan byte sinkronisasi. Dapat dilakukan interleave dengan kanal DS1 untuk multiplexing pada level yang lebih tinggi. DS2 mengkombinasikan 4 input DS1 dengan rate 6312 Mbps. Nah, di sini ada format transmisi DS1. Nah, di sini kelihatan guys, kalau antara bit-bitnya ini saling terpisah. Jadi maksud saya terpisahnya ini per kelompok gitu guys, dikelompokkan. Jadi jumlah bit dari awal sampai akhir itu ada 193 bit. Di mana setiap 1 sampai 8 itu termasuk channel 1 dan besarnya itu 5,18 mikrosecond guys. Jadi bit ini gabungan dari 24 channel ini ya guys, maksud saya itu. Nah, sekarang ada DCS, Digital Carrier System. Nah, ini hierarki sinyal untuk layanan telepon yang menggunakan multiplexing digital. Seperti tadi guys, yang saya jelaskan di awal. Jadi, untuk input yang pertama masuk nih ke TDM. Ya kan, outputnya berupa DS1 dan input-input yang lain masuk ke TDM2. Menghasilkan output DS2 dengan output-output yang lain masuk ke TDM3. Seperti itu guys, dan seterusnya ya guys. Nah, selanjutnya ada SONET atau SDH. Nah, ini merupakan interface transmisi optik yang pada awalnya diusulkan oleh Bellcore, standarisasi oleh ANSI. Versi yang kompatibel dengan SONET atau Synchronous Optical Network adalah SDH atau Synchronous Digital Hierarchy, telah diterbitkan oleh I2T. Hierarki sinyal terendah adalah Synchronous Transport Digital Level 1 atau STS1, atau juga bisa Optical Carrier Level 1 atau OC1. Nah, rate-nya ini sebesar 51,84 Mbps. Dapat digunakan sebagai DS3 atau grup sinyal dengan rate rendah, DS1, DS1C, dan DS2, plus rate I2T, misalnya 2048 Mbps. Multiple STS1 dapat dikombinasikan untuk membentuk sinyal STSN. I2T dengan kecepatan rendah adalah 155,52 Mbps atau yang setara dengan STM1 guys. Format frame SONET-nya itu seperti ini. Bisa dilihat sendiri ya guys. Ini ada frame formatnya. Nah, dari ujung kanan sampai ujung ke kiri ini jumlahnya ada 90 oktet. Nah, untuk SPI-nya sendiri atau Synchronous Payload Environment-nya terdiri dari 87 oktet guys. Seperti itu. Ini untuk STS1 formatnya, sedangkan di sini untuk STMN formatnya guys. Selanjutnya itu ada SONET STS1 Overhead Octet. Nah, dari framing A, BIP8 dan Data Communication D1 ini masuk ke section overhead. Nah, dari mulai pointer H1 sampai growth Z1 ini masuk ke line overhead. Nah, ini di transport overhead-nya guys. Nah, sedangkan di page overhead cuma terdiri dari satu baris aja guys, tapi banyak kolomnya. Nah, selanjutnya ini ada statistical TDM. Dalam proses synchronous TDM merupakan hal yang umum apabila jatah waktu atau time slot dalam sebuah frame dibuang. Pada statistical TDM yaitu dengan cara mengalokasikan time slot secara dinamis sesuai dengan permintaan. Multiplexer atau main scan sejumlah line input dan mengumpulkan data
sampai frame menjadi penuh, kemudian mengirim rate data pada saluran akan menjadi lebih kecil dibandingkan dengan jumlah rate data pada line inputnya. Nah, format frame statistical TDM seperti ini, yaitu kalau untuk overall frame-nya ini terdiri dari flag, address, control, statistical TDL subframe, FCS, dan flag kembali. Kalau untuk subframe with one source per frame hanya terdiri dari address dan data. Nah, kalau subframe with multiple source per frame-nya ini terdiri dari gabungan guys, antara address link data ini menjadi satu data dan data-data yang lainnya seperti itu ya guys. Nah, untuk kinerjanya sendiri, output data rate kurang dari jumlah rate data input. Permasalahan akan muncul periode puncak saat input melebihi kapasitas. Nah, dia akan menahan kelebihan input sementara, mempertahankan pada kondisi minimum untuk menekan terjadinya relay. Nah, di sini ada buffer size and delay. Untuk mean buffer size versus utilization, ini seperti itu grafiknya guys yang atas. Jadi di sini ada line utilization di sumbu X dan di sumbu Y ini ada buffer size atau frame. Nah, untuk mean delay versus utilization-nya ini bisa juga seperti ini bentuknya guys. Bisa bentuk millisecond. Jadi sebelah sumbu X ini masih untuk satuan line utilization dan di sumbu Y ini delay. Tapi dalam satuan millisecond. Seperti itu guys. Nah, ada kabel modem outline. To channel from cable TV provider dedicated to data transfer. One in each direction. Each channel shared by number of subscribers. Scheme need to allocate capacity statistical TDM. Cable modem operation. Ada downstream dan upstream. Downstream cable scheduler delivers data in small packets. In more than one subscriber active, it gets fraction of downstream capacity. May get 500 kilobyte per second to 1.5 megabyte per second. Also used to allocate upstream time slots to subscribers. Upstream user request time slots on shared upstream channel. Dedicate slots for this. Hidden schedule send back a segment of future time slots to subscriber. Selanjutnya ada kabel modem scheme. Di sebelah kiri ini ada hidden scheduler. Lalu di yang pertama ini ada Grand Station A. Nah, di sini bisa mengirim satu mini slot datanya. Nah, selanjutnya habis Grand ada datanya untuk di stasiun X. Masuk ke Grand Station B yang bisa mengirim 2 mini slot data dan masuk ke data station Y. Seperti itu guys. Atau bisa juga data kalau untuk dari kiri ke kanan seperti ini bentuknya guys maksud saya. Dan untuk dari kanan ke kiri itu ada data from station X, terus data from station A, request from station C, dan data from station B. Selanjutnya itu ada asymmetrical digital subscriber line atau yang bisa disingkat ASDL. Di sini ada link between subscriber and network, itu termasuk dalam local loop, dan ada used currently installed twisted pair cable. Ini can carry broader spectrum atau 1 MHz atau lebih. Nah, selanjutnya itu ada XDSL. Ini ada high data rate DSL, ada single line DSL, dan very high data rate DSL. Nah, selesai. Terima kasih guys.
untuk perhatiannya. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.